Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hadi dengan NIM 22024 akan mempresentasikan hasil dari PKL 2 saya di PT Sawit Hasan Indah, anak usaha dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Sejarah berdirinya perusahaan, PT Sawit Hasan Indah didirikan pada tahun 1989. Namun, pengoperasiannya tidak berjalan dengan normal bagaimana mestinya. Pada tahun 1996, PT Sawit Hasan Indah dijual ke PT Astra Agro Lestari Tbk. Kemudian pada Desember 2006, didirikanlah PKS PT Sawit Hasan Indah. Hingga saat ini, PT Sawit Hasan Indah masih menjadi anak usaha dari PT Astra Agro Lestari yang berada di area A2 atau Andalas 2, yakni Riau, tepatnya di Desa Saikuning, Kecamatan Rambasamo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. PKS PT Sawit Hasan Indah mengolah TBS menjadi CPO dan kernel, serta juga mengolah limbah cair pabrik kelapa sawit menjadi land application. PKS PT SAI berkapasitas 45 ton TBS per jam dan produksi CPO yang dihasilkan dikirim ke PT Edi Dumai, sedangkan kernelnya dijual ke PT ADI dan PT Inti Benua Perkasa Tama yang berada di Dumai. Sedangkan lain aplikasinya dikirim ke Agding Kebun sekitaran PKS PT SAI. Pada proses pengolahannya, PKS PT SAI memiliki beberapa stasiun kerja, yakni yang pertama itu stasiun penerimaan buah, yang kedua stasiun perebusan, lanjut ke stasiun tracer, stasiun press, stasiun klarifikasi, stasiun kernel, stasiun pendukung seperti boiler, powerhouse, water treatment, dan yang terakhir itu adalah instalasi pengolahan air limbah. Berikut ini merupakan diagram alir dari proses pengolahan TBS di PT SAI. Pertama itu buah masuk timbangan, dari timbangan selanjutnya ke loading rem untuk degrading. Setelah itu masuk ke dibawa oleh FFB conveyor menuju FFB crusher untuk dilumatkan. Setelah tandan lumat, tandan itu dibawa oleh CFB menuju continuous sterilizer. Baru di sterilizer ini buah direbus. Setelah itu buah dikeluarkan menggunakan FPFB menuju ke tracer, baru dipisahkan antara brondolan dan tandannya. Kemudian tandannya menuju bampres. Dari bampres ini ambil minyaknya. Selanjutnya tandannya ke updeling yang diangkut menggunakan dump truck. Sedangkan brondolannya masuk ke PH cooker, ya ini pemanasan lanjutan, baru masuk ke digester untuk dilumatkan brondolannya, baru masuk ke press. Di press ini outputnya ada dua, yakni minyak kasar dan cake. Minyak kasarnya masuk ke stasiun klarifikasi, sedangkan cake-nya masuk ke taper carver untuk dipisahkan antara fiber dan nutnya. Fibernya itu digunakan untuk bahan bakar boiler, sedangkan nutnya itu untuk diambil untuk menjadi kernel produksi. Pertama itu stasiun penerimaan buah ya. Stasiun penerimaan buah itu dimulai dari pos satpam. Pos satpam ini berguna untuk melihat atau melaporkan surat pengiriman buah ya. Di PT SAI ini semua data yang dibutuhkan
sudah tercatat langsung di komputer menggunakan kartu NFC, tidak di-input manual, sehingga memudahkan saat penginputan dan meminimalkan terjadinya miss data gitu ya. Kemudian di timbangan. Timbangan ini berfungsi untuk menimbang apa-apa saja yang berkaitan dengan aktivitas kebun dan pabrik. Kapasitas timbangan PT SAI ini dapat menimbang sampai 50 ton. Kemudian untuk kalibrasi timbangan dilakukan 1 bulan sekali oleh pihak internal PKS PT SAI ini. Tapi kalau untuk yang eksternal itu dilakukan setahun sekali. Contoh pihak eksternal yang kalibrasi timbangan SAI ini adalah Badan Meteorologi Indonesia. Selanjutnya dari timbangan ini, TBS dan truknya masuk ke loading rem. Fungsi loading rem yakni untuk menampung muat sementara sebelum proses pengolahan lanjutan. Di loading rem ini juga dilakukan sortasi dan grading. Namun di PT SAI, sortasi dan gradingnya itu tidak langsung dijatuhkan ke lantai, melainkan menggunakan alat scraper ini agar hasil grading itu ya buahnya tidak luka dan memar. Setelah itu masuk ke FFB Conveyor. Dari FFB Conveyor ini buahnya dibawa ke FFB Crusher. Di FFB Crusher ini buah dilumatkan atau dibelah gitu ya, menjadi beberapa bagian untuk pada saat proses perebusan nanti steamnya itu masuk kena ke buahnya itu dengan maksimal gitu ya. CFB ini berguna untuk membawa tandan yang udah dibelah tadi menuju continuous sterilizer. Nah, baru kemudian di continuous sterilizer ini buahnya tuh direbus dengan sistem perebusan yang kontinu dengan tekanan low ya. Tekanannya itu sekitar 14,7 PSI atau setara 1 bar. Atau sering disebut juga low pressure sterilizer. Dengan suhu itu sekitar 120 derajat Celcius. Di dalam continuous sterilizer itu buah direbus melalui conveyor 2 tingkat atau double deck yang berada di dalam kompartemen. Kemudian untuk siklus perebusannya itu 60-70 menit dengan kapasitas satu continuous sterilizer ini 25 ton ya. Parameter yang harus dijaga ini yakni oilosis. Oilosis itu dalam air kondensat itu 0 kok. Dalam air kondensat itu maksimal 2,5% ya. Kemudian buah yang udah direbus tadi diangkut menggunakan FFB conveyor untuk kemudian dibawa ke thresher. Nah, baru di dalam thresher ini tandan dan brondolannya itu dipisahkan ya dengan cara bantingan, dan ada dalamnya itu kayak gigi buaya untuk berfungsi untuk mengangkat dan membanting tandan ini sehingga tandannya ini terpisah dari brondolannya. Brondolannya itu jatuh ke kisi-kisi bawah yang ada di thresher ini, baru masuk ke bottom cross ya, bottom cross conveyor. Habis itu baru kan thresher. Kemudian untuk jenjang yang tadi menuju empty band conveyor. Parameter yang harus dijaga yakni pada di unstrip ban-nya itu maksimal 2% ya. Kemudian yakni empty band press, vibrating screen, dan liquor tank. Empty band press ini berguna untuk memeras tandan kosong tadi itu untuk diambil minyaknya kembali. Untuk meminimalkan losses, serta yang parameter yang harus dijaga ini, oil losses dalam tandan kosong ini maksimal 0,8%. Kemudian minyak hasil dari
press ini tadi masuk ke vibrating screen untuk disaring kotorannya. Hasil saringan tersebut baru dibawa ke liquor tank untuk dipanaskan, baru kemudian dipompakan menuju centrap tank. Sedangkan yang kosnya tadi dibawa oleh conveyor menuju ke tempat penyimpanan, baru diangkut menggunakan dump truck untuk dibawa ke lahannya. Berondolan dari yang terpisah dari threshold tadi itu masuk ke MPD conveyor 1, kemudian untuk dibawa ke pH cooker atau post heating cooker ya, untuk dipanaskan kembali. Fungsi pH cooker di sini yakni untuk pemanasan lanjut dan pelumatan berondolan yang kurang masak saat di perebusan tadi ya. Dan untuk memudahkan pelumatan pada digester nanti. Suhu yang harus dijaga pada pH cooker ini yakni sekitar 90 sampai 95 derajat Celcius dengan kapasitas minimalnya itu 3/4 dari kapasitas penuh. Parameter yang harus dijaga yakni perondolan utuh maksimal 5%. Dari pH cooker tadi masuk ke MPD Compare 2. Fungsi MPD Compare 2 ini adalah untuk membawa berondolan dari pH cooker menuju digester. Selanjutnya digester. Digester berfungsi untuk melemahkan berondolan sehingga memudahkan proses pengopresan. Di dalam tangki digester ini terdapat 2 pisau ya, yakni pisau pencacah dan 1 pisau pelempar. Pisau pencacahnya itu 3, long arm dan short arm. Sedangkan untuk pisau pelempar atau expellernya itu cuma 1 pasang yang berada di bawah. Fungsinya ini ya melumatkan berondolan tadi ya, yang berasal dari tracer itu. Hal-hal yang harus diperhatikan yakni level digester minimal 3/4 dari volumenya. Kemudian temperaturnya harus dijaga antara 90 sampai 95 derajat Celcius dan waktu pengadukannya itu setengah jam. Kemudian drain atau loadernya itu harus lancar ya, sehingga nanti pada saat TBS-nya itu mudah keluar gitu. Berondolannya maksudnya, berondolan lumat. Setelah dari digester, baru masuk ke screw press. Screw press ini berguna untuk memisahkan minyak kasar dari daging buah dan nut. Kemudian berguna untuk meminimalkan losis pada fiber. Minyak kasar hasil presan ini menuju ke oil gutter dan kemudian masuk ke centrap tank. Kemudian untuk press cake-nya menuju ke CBC. Hal-hal yang harus diperhatikan yakni tekanan hidrolik ponnya itu 40 sampai 60 bar ya. Kemudian hal-hal yang harus dijaga yakni oil losses in fiber dari basis itu maksimal 6%, kernel pecah maksimal 18%, oil losses in wet nut itu maksimal 0,5%, kemudian kapasitas screw press ini yakni 20 ton per jam, dan umur teknis silinder press-nya itu 2000 jam. Dari oil gutter, kemudian minyaknya masuk ke centrap tank. Centrap tank ini berfungsi untuk mengendapkan pasir. Suhu yang harus dijaga ini pada centrap tank ini 90 sampai 95 derajat Celcius. Pemeliharaan centrap tank dilakukan pada 1 bulan sekali ya. Dari centrap tank ini minyaknya masuk menuju ke vibrating screen. Vibrating screen adalah saringan yang berfungsi untuk memisahkan massa padatan berupa ampas yang terikut pada minyak kasar ya. Vibrating screen ini terdiri dari 2 tingkat atau 2 deck dengan menggunakan mesh 30 dan 40 sebagai saringannya. Selanjutnya kita masuk ke stasiun klarifikasi. Berikut adalah alur proses dari stasiun klarifikasi. Pertama itu
masuk ke source oil tank, baru masuk ke distributing tank, baru masuk ke CCT. Dari CCT ini ada dua output ya, yakni minyak dan selat. Minyaknya ke wet oil, baru masuk ke vacuum dryer, kemudian dipompakan ke storage tank. Sedangkan selatnya ini masuk ke selat tank, kemudian masuk ke brush strainer, masuk ke free cleaner tank, kemudian ke sand cyclone, kemudian masuk ke sand settling tank, baru masuk ke buffer tank, baru masuk ke selat separator. Di selat separator ini ada dua juga outputnya, yakni oil dan selat. Oilnya masuk ke recovery air tank dan selatnya masuk ke selat bed. Soot oil tank merupakan tangki penampung minyak kasar atau crude oil yang dilengkapi dengan steam coil. Crude oil tank membantu pengendapan kotoran pada minyak kasar. Soot oil tank juga memastikan temperatur minyak kasar tetap terjaga, yakni antara 93 sampai 98 derajat Celcius sebelum dipompakan ke distributing tank. Dari COT ini berarti minyaknya nanti akan dipompakan ke distributing tank. Distributing tank adalah merupakan tangki penampung minyak sebelum dialirkan ke CCT. Distributing tank ini fungsinya untuk membagi minyak kasar masuk ke CCT sesuai dengan kebutuhan, sehingga retention time-nya dapat tercapai ya. Selanjutnya ya ini CCT atau Continuous Clarifier Tank. Berfungsi sebagai tempat pemisahan antara minyak dan selat dengan cara pengendapan menggunakan sistem perbedaan massa jenis. Minyak yang massa jenisnya lebih rendah daripada air, yakni 0,8 akan berada di paling atas, kemudian air di tengah, baru yang di bawah ini selat ya, karena selat ini massa jenisnya paling berat. Crude oil atau minyak kasar dikutip menggunakan skimmer dengan ketebalan minimal 60-80 cm untuk mendapatkan hasil minyak yang jernih ya. Karena di PTSA ini sudah tidak menggunakan oil purifier, sehingga untuk menjaga kualitas minyaknya, ketebalan minimal minyak yang dikutip itu 60-80 dari skimmer itu ya. Kemudian hal-hal yang harus dijaga yakni suhu CCT ini berkisar 90 sampai 97 derajat Celcius dan kecepatan stirrernya ini 2,5 sampai 5 rpm. Lalu minyak hasil CCT ini dikirimkan ke wet oil tank, sedangkan selatnya akan diolah kembali di selat tank. Dalam sekali proses pengolahan, CCT ini harus di-drain minimal 8 jam sekali, di-drain atau di blow down gitu lah. Kalau di Astra bilangnya di-drain, tapi kalau di TPN dibilangnya di blow down, di spui. Kemudian wet oil tank. Wet oil tank merupakan tangki penyimpanan minyak dari CCT tadi dengan suhu 90-95 derajat Celcius. Wet oil tank berguna juga untuk memisahkan kotoran dari minyak dan gunanya itu untuk memanaskan minyak kembali ya sebelum masuk ke vacuum dryer. Kemudian vacuum dryer berfungsi untuk mengurangi kadar air pada minyak dengan cara mengkabutkan air pada tekanan rendah. Prinsip kerja dari vacuum dryer ini adalah dengan cara kevakuman, dengan cara menyemprotkan minyak yang berasal dari wet oil tank dengan menggunakan nozzle, kemudian air akan ditarik ke atas, disemprotkan gini, baru minyaknya akan naik ke atas, dan menggunakan pompa vakum, sedangkan minyak yang disemprotkan nozzle akan jatuh ke bawah, lalu minyaknya dipompakan ke storage tank.
Saat proses pengolahan, tekanan vakum dryer berada pada kisaran minus 600 sampai minus 760 mm high. Parameter yang harus dijaga yakni FFA maksimal 3%, moisture 0,2%, kadar kotoran 0,025%, Dobby minimal 2,5%, dan karoten minimal 500 ppm. Selanjutnya yakni storage tank. Storage tank berfungsi untuk menampung minyak sebelum dikirim. Suhu storage tank ini harus dijaga 45 sampai 55 derajat Celcius. Dalam pemanasannya menggunakan steam coil yang dialirkan melalui pipa. Standar mutu CPL produksi yakni FFA maksimal 3,5%, moisture maksimal 0,2%, kadar kotoran 0,025%, bilangan iodin 50 sampai 50 gram iodin per 100 gramnya, Dobby minimal 2,5, dan karoten di atas 500 ppm ya. Standar pengiriman sama, cuma beda di moisturnya ya. Moisturnya itu maksimal 0,35 dan kadar kotorannya 0,05. Selanjutnya yakni pengolahan selat. Pengolahan selat dimulai dari selat tank. Selat tank berfungsi untuk menampung selat hasil dari pemisahan minyak dan selat dari CCT tadi ya. Dan untuk mempertahankan temperatur cairan pada suhu 90 sampai 95 derajat Celcius. Dan harus dijaga juga isinya 34% dari kapasitasnya. Dari selat tank, kemudian selat itu masuk ke brush strainer. Brush strainer berfungsi untuk menyaring kotoran melayang yang dapat menyumbat nozzle pada selat separator nanti ya, serta memaksimalkan pengutipan minyak dari selat. Setiap 4 jam sekali, brush strainer ini wajib dibersihkan ya. Dari brush strainer itu minyaknya masuk ke brake tank. Brake tank adalah menampung selat yang telah disaring dari brush strainer dan menampung selat bersih dari settling tank serta menjaga suhunya. Baru masuk ke sensiklon. Sensiklon berfungsi untuk mengurangi padatan pasir yang terikut bersama selat pada proses pengolahan selat dengan selat separator. Selat yang bersih hasil dari sensiklon ini menuju ke buffer tank, sedangkan pasirnya akan menuju sand settling tank. Sand settling tank berfungsi untuk menampung selat yang mengandung pasir dari sensiklon dan menampung drain dari buffer tank, serta juga memisahkan pasir dari padatan yang terkandung di dalam selat dengan metode sedimentasi. Selat yang bersih pada bagian atas akan menuju reclaimer tank, dan jika overflow, selat ini akan menuju recovery tank. Kemudian yakni buffer tank. Buffer tank berfungsi untuk menampung selat hasil pemisahan selat dan pasir di sensiklon, kemudian dipanaskan lebih lanjut dengan steam boiler sebelum diumpahkan ke selat separator. Hal-hal yang harus diperhatikan yakni suhunya harus dijaga pada kisaran 90 sampai 95 derajat Celcius. Selanjutnya ini selat separator. Berfungsi untuk memisahkan minyak dari selat dengan gaya sentrifugal, yang dimana selat dan oil akan terpisah berdasarkan berjenis. Model dari alat ini adalah sentrifugal dengan mangkuk berbentuk padatan dan selalu berotasi selama proses pemisahan. Kinerjanya dengan memanfaatkan sistem putaran mangkuk yang telah dipasang dan dilepas keluar melalui discharge nozzle. Parameter kontrolnya yakni oil wet basis maksimal 0,7%, oil dry basis maksimal 10% ya. Kemudian selat pit. Selat pit berfungsi untuk menampung selat
hasil dari pemisahan selat dan minyak dari selat separator dan kemudian akan dipompakan ke ipal. Recovery tank berfungsi untuk menampung minyak hasil dari pemisahan selat separator tadi, dan hal-hal yang harus dijaga yakni suhu 90-95 derajat Celcius. Minyak hasil dari recovery tank ini akan dipompakan kembali menuju ke distributing tank. Selanjutnya yakni stasiun kernel ya. Ini merupakan flowchart stasiun kernel. Dilihat ini. Pertama itu adalah CBC. Pengguna CBC ini adalah untuk mengurangi kadar air dari fiber dan menguraikan press cake sehingga terpisah menjadi dua bagian, yakni nut dan fibernya. Sehingga pada proses pemisahan di perikarper dapat terjadi secara sempurna. Hal-hal yang harus dijaga yakni moisture atau kadar air press cake 40% ya. Kemudian fiber cyclone. Fiber cyclone berfungsi untuk memisahkan fiber dan nut setelah proses penguraian di CBC tadi ya. Fiber cyclone ini berfungsi untuk memisahkan fiber dan nut berdasarkan berat jenis. Fibernya yang ringan akan terhisap dan nut yang berat itu akan jatuh dan masuk ke nut polishing drum. Kemudian fibernya akan terkumpul dalam fiber cyclone hopper ya, di dekat boiler sana. Kemudian nut polishing drum. Nut polishing drum berguna untuk membersihkan nut dari fiber-fiber yang masih menempel atau yang sering dikenal serabut ekor atau dibilangnya ekor bajing juga, agar saat pemecahan di revel mill dapat terjadi secara maksimal. Kemudiannya nut akan dibawa oleh conveyor menuju destoner. Destoner ini digunakan untuk memisahkan dan membuang benda-benda asing seperti batu, potongan besi, dan yang terikut di mesin sebelumnya. Dari destoner ini, kemudian nutnya dibawa ke wet nut elevator, kemudian masuk ke wet nut conveyor, baru masuk ke nut silo dryer. Parameter yang harus dijaga yakni nut losses maksimal persennya. Kemudian nut silo berfungsi untuk mengurangi kadar air pada nut hingga mencapai 12-14%. Kemudian nut silo ini juga berfungsi untuk melekangkan kernel dari nut sehingga pada proses pemecahan di revel mill menjadi lebih mudah. Setelah nut dikeringkan, nut dibawa dengan under dry nut conveyor menuju ke dry nut elevator, baru dari dry nut elevator diangkat menuju nut grading drum. Parameter yang harus dijaga yakni suhu berkisar antara 70-80 derajat Celcius. Kemudian yakni nut grading drum. Grading drum ini berfungsi untuk memisahkan nut berdasarkan ukuran kecil, sedang, besar. Pengelompokan ukuran nut ditentukan berdasarkan hasil histogram nut di masing-masing pabrik ya. Selanjutnya yakni nut hopper. Nut hopper adalah berfungsi untuk menampung nut sementara dan sebagai feeding pada saat nut itu sebelum masuk ke revel mill. Baru di dalam revel mill ini nut dipecahkan sehingga terpisah antara shell dan kernelnya. Revel mill ini terdiri dari dua bagian yakni rotor dan stator. Mekanisme kerjanya yakni menekan nut pada rotor dengan rotor pada dinding stator.
Parameter yang harus dijaga yakni kadar kernel pecahnya maksimal 15%, serta efisiensi dari pemecahannya ini minimal 95 derajat. Dari reformuli tadi masuk ke LTDS. Di LTDS ini sel dan kernelnya dipisahkan menjadi kernel utuh dan sel. Output dari LTDS ini menjadi 3 bagian, yakni pertama fiber halus yang masih terikut ya, menuju fiber siklon, kemudian kernelnya menuju ke kernel silo, dan selnya akan menuju ke hidrosiklon. Di hidrosiklon ini berguna untuk memisahkan cangkang dan kernel pecah yang besar dan beratnya hampir sama. Sel yang terpisah dengan kernel akan dibawa conveyor menuju sel hopper. Di sel hopper itu cangkangnya itu digunakan untuk sebagai bahan bakar boiler ya. Parameter yang harus dijaga pada hidrosiklon ini kadar kotoran maksimal 6%, serta kadar kernelosis maksimal 2%. Kemudian vibrating truk ini berguna untuk memisahkan nut yang masih terikut di LTDS tadi ya. Kemudian nutnya itu dikumpulkan di box ini, baru nanti masukkan ke nut silo untuk dikeringkan kembali, baru masuk ke reforming lagi. Selanjutnya ini kernel silo. Kernel silo berfungsi untuk mengurangi kadar air atau moisture pada kernel hingga mencapai 6%. Setelah dikeringkan di kernel silo ini, kernel akan menuju kernel bunker melalui blower winnowing. Blower winnowing berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mentransfer kernel dengan cara menghembuskan menuju ke bunker kernel. Parameter kontrol yang harus dijaga yakni moisture maksimal 6%, kadar kotoran maksimal 6%, dan kernel pecah maksimal 15%. Selanjutnya yakni kernel bunker. Kernel bunker berfungsi untuk menyimpan kernel sebelum dikirim atau dijual gitu ya. Pembersihan rutin pada bunker dapat menjaga kualitas dan kebersihan dari kernel yang akan dikirim ya. Kernel bunker ini wajib dibersihkan secara menyeluruh setiap 6 bulan sekali. Standar mutu kernel produksi yakni kadar moisturnya 6%, kadar kotoran 6%, dan kadar kernel pecah 15%. Untuk standar pengirimannya, kadar kotoran 7%, kadar air 7%, dan kadar kernel pecahnya 15%. Selanjutnya kita masuk ke water treatment. Ini flowchart water treatment ya. Pertama ini dari waduk nih. Kemudian ditumpahkan oleh water pump menuju ke clarifier. Sebelum masuk ke clarifier, tambahkan injek bahan kimia, soda, alum, dan flokulan. Ini ya, flowchartnya. Waduk adalah tempat untuk menampung air. Waduk ini digunakan sebagai pemasok air yang dibutuhkan dalam proses pengoperasian pabrik kelapa sawit. Setelah dari waduk, air dipompakan menggunakan water pump menuju ke clarifier tank. Sebelum masuk ke clarifier tank, diinjeksikan bahan kimia terlebih dahulu, yakni soda, alum, dan flokulan. Soda itu untuk
menaikkan atau untuk menaikkan pH atau adjust pH. Sedangkan alum berfungsi untuk membentuk vlog. Dan flokulan itu untuk memperbesar vlog sehingga vlognya itu lebih cepat ngendap gitu. Kalau pH dari air waduk itu 7, tidak perlu ditambahkan soda pada pertama, melainkan nanti setelah flokulan ini baru di-adjust pH lagi. Kalau pH dari raw water pump itu 5 atau 6, berarti nanti proses pertama itu ditambahkan soda dulu, baru alum, baru flokulan, baru soda lagi. Karena parameter minimal air itu pH-nya itu harus netral. 6,5 sampai 7 gitu. Selanjutnya ini clarifier tank. Clarifier tank berfungsi sebagai tempat pembentukan vlog atau gumpalan kotoran hasil dari injeksi bahan kimia tadi. Di clarifier tank ini menggunakan proses pengendapan gumpalan vlog yang cukup besar ini nanti akan terendap ke bawah sini sehingga air yang di atas ini jernih gitu. Jika gumpalan vlog sudah penuh, maka dapat di-drain, dibuang ini dengan cara mengecek pada pump ini. Kalau kadar kotorannya di sini masih di sini, berarti air yang di sini masih bagus. Tapi kalau kotorannya udah sampai sini, jadi air yang di sini ya udah ikut keruh juga. Makanya harus di-drain atau dibuang semua kadar kotorannya ini. Selanjutnya yakni settling basin. Settling basin merupakan tempat menampung air yang ada di pabrik. Semua air di sini, dari air clarifier tank, dari tank filter, dari water tower. Kalau penuh ya semua masuk ke settling basin ini. Dan juga digunakan untuk mengendapkan total dissolved solid atau vlog yang terbawa dari clarifier tank tadi. Dari settling basin ini masuk ke sand filter. Sand filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran atau vlog yang masih terikut dari clarifier tank ataupun bak sedimentasi tadi. Dengan medianya nih yakni pasir kuarsa. Parameter yang harus dijaga yakni turbidity 1 NTU dan pH 6,5 sampai 7,5. Tower water storage berguna untuk menampung air sebelum digunakan dalam proses pengolahan, serta untuk menjaga kontinuitas air proses pengolahan. Selanjutnya, clarified water tank berguna untuk mengurangi kandungan total suspended solid di dalam air. Clarifier ini dapat menghasilkan air dengan tingkatan kejernihan yang tinggi pada WTP dan berfungsi untuk menghilangkan solid tersuspensi. Selanjutnya, water tower storage 2 fungsinya sama seperti water storage 1, yakni berfungsi untuk menampung air sementara sebelum digunakan proses pengolahan. Selanjutnya masuk ke softener. Softener adalah tangki yang digunakan untuk mengurangi kandungan hardness atau logam alkali, yakni kalsium, magnesium, dalam air umpaman boiler dengan cara melewatkan air pada lapisan resin atau lapisan garam. Softener ini berisi resin penukar ion sintetis di mana air yang melalui lapisan ini akan digantikan, yakni menjadi sodium akan digantikan, hardness yang lewat akan digantikan menjadi larutan sodium. Penghilangan hardness
Ini digunakan untuk menurunkan kemungkinan pembentukan kerak pada boiler atau scale. Kandungan hardness harus di bawah 2 ppm, baru bisa dikatakan trash ya. Kemudian masuk ke feed water tank. Feed water tank ini berfungsi sebagai tempat pemanasan air sebelum masuk ke deaerator, dan juga sebagai feeding atau umpan boiler. Hal-hal yang harus dijaga yakni air umpannya ini temperaturnya 75 sampai 80 derajat Celcius. Parameter yang harus dijaga, pH 6,5 sampai 7,5, hardness 2 ppm, silika 5 ppm, TDS 100 ppm, iron 0,3 ppm, turbidity 1 NTU. Penggunaan air maksimal nih 1 meter kubik per ton TBS. Selanjutnya yakni deaerator. Deaerator berfungsi untuk menghilangkan gas-gas atau gas-gas dan oksigen yang masih terkandung di dalam air. Temperatur operasi deaerator yakni 95 sampai 103 derajat Celcius dan dengan ketinggian 10 meter. Pada tekanan operasinya, deaerator yakni 0,3 sampai 0,35 kg per cm persegi atau 5 psg. Selanjutnya yakni injeksi bahan kimia. Air yang masuk ke pipa boiler diinjeksikan bahan kimia. Sebelum masuk ke boiler itu diinjeksikan bahan kimia. Nah, ini drum 1 dan drum 2. Pada drum 1 ditambahkan nalko 19 POV yang berisi bubuk sulfit yang gunanya ini untuk menghilangkan oksigen dari air umpan boiler atau sering disebut oksigen scavenger. Kemudian drum 2 ini ditambahkan 3 bahan yakni nalko 8097 atau yang sering disebut alkalinity booster berisi cairan kaustik, soda yang gunanya untuk mengontrol pH, NexGard 22310 atau one line cleaner yang berfungsi untuk membersih kerak pada drum dan pipa. Kemudian nalko 3273 atau scale inhibitor berisi bubuk fosfat yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya kerak atau deposit dari hardness atau dari partikel lain di dalam drum atau water tube pada boiler. Bahan-bahan kimia yang digunakan ini semua dari brand Nalco ya. Dan setiap 7 hari sekali atau 1 minggu sekali pihak Nalco ngecek sendiri di PKS PT Said. Tapi kalau dari internalnya setiap hari dicek nih ya kandungannya. Selanjutnya ini boiler. Boiler atau pembangkit tenaga. Boiler yang digunakan PKS SAI bermerek Advan dengan kapasitas 30 ton per 30 ton ya. Kemudian di boiler PT SAI itu juga dilengkapi dengan safety pump. Safety pumpnya itu akan nembak pada tekanan 21,4 bar ya. Berikut ada sirkulasi pada air boiler. Pertama feed water pump. Di sini. Ini upper drum, baru panaskan di upper drum ini. Baru nanti pipanya ke lower drum. Lower drum ini yang tengah ini burner ya.
bakar renan, baru nanti uapnya ini masuk ke upper drum lagi. Di upper drum ini setengah air setengah uap. Uapnya ini masuk ke superheater, terus superheater turbin. Kalau di VCSA itu pada tekanan 5 bar baru dibuka ke superheater aliran ininya. Aliran uapnya kok udah 5 bar baru dibuka ke superheater. Baru kalau udah 10 bar baru masuk ke turbin atau iya turbin. Bagian-bagian boiler sebenarnya banyak lagi ya, cuma biar singkat kita ambil yang penting-penting aja. Feed water pump. Feed water pump berfungsi untuk memompakan air masuk ke dalam upper drum. Steam chamber untuk membuang steam di upper drum secara continuous untuk mengurangi TDS. IDF berguna untuk menghisap udara hasil pembakaran di dalam furnace atau ruang bakar. Lalu FDF berfungsi untuk pensuplai udara, utama untuk proses pembakaran. Dalam proses pembakaran di boiler, ada 3 komponen penting, yakni api, oksigen, dan bahan bakar. Jika bahan bakarnya kurang, maka ya uap yang akan dihasilkan ya juga kurang gitu. Kalau nggak ada udara, ya otomatis api ya nggak bisa hidup di ruang apa. Kemudian uap dari boiler ini masuk ke turbin. Turbin itu berada di stasiun POGEN, Power Generation atau Powerhouse. Stasiun Powerhouse merupakan stasiun pembangkit listrik pada pabrik kelapa sawit. Energi yang digunakan pada stasiun itu berasal dari ini ya, dari stasiun Powerhouse. Kemudian listrik yang dihasilkan dari powerhouse ini dialirkan ke semua stasiun seperti stasiun Kernel, kasir, Busan, loading ramp, workshop, dan perumahan karyawan pun dari listrik dari stasiun ini. Bagian-bagian utama di powerhouse yakni turbin. Turbin adalah alat yang untuk mengkonversi energi kinetik berupa steam menjadi energi rotasi yang dapat menggerakkan generator atau alternator sehingga menghasilkan listrik. Di PT SHI ini memiliki 3 turbin ya. Turbin pertama yakni turbin Tripeni yang dapat menghasilkan outputnya 1550 kW. Kemudian yang kedua itu turbin Dresser-Rand. Ini turbin yang paling kecil di sana ya dan jarang dipakai. Menghasilkan output 1200 kW, dan turbin yang paling besar di turbin Murray menghasilkan output listrik 2127 kW. Selanjutnya yakni alternator. Alternator adalah alat yang berfungsi untuk memproduksi energi listrik dari energi mekanik tadi. Selanjutnya genset. Genset adalah alat sebagai alat pembangkit awal untuk kebutuhan arus listrik saat boiler dan turbin belum beroperasi maupun saat turbin tidak bekerja dengan maksimal. Genset yang di PT SHI ini ada 3, semuanya berjenis Komatsu, dan yang parameter yang harus
dijaga, ini konsumsi solar maksimal 0,25 liter per ton TBS. Selanjutnya ini separator atau steam trap berfungsi untuk memisahkan uap dan air agar tidak masuk ke dalam turbin. Kalau air masuk ke dalam turbin, otomatis nanti putaran turbin itu menjadi lambat karena air kan massa jenisnya lebih berat daripada uap, sehingga memperlambat putaran turbin. Jadi nanti output listrik yang dihasilkan ya nggak tercapai gitu. Kalau nggak tercapai ya paksalah dibantu dari genset nih. Selanjutnya yakni BPV atau back pressure vessel. Merupakan komponen peralatan untuk mengumpulkan steam sisa dari turbin tadi. Itu diubahnya menjadi steam basah, kemudian dibagikan ke stasiun-stasiun yang membutuhkan steam, yakni seperti stasiun rebusan, klarifikasi, kernel, stasiun press. Tekanan BPV continuous sterilizer minimal tuh 2,2 bar dan diizinkan fluktuatif tuh 2 bar. Bagian selanjutnya yakni pipa steam. Pipa steam berfungsi untuk mengalirkan steam dari turbin ke BPV maupun dari BPV ke semua stasiun. Selanjutnya yakni panel kontrol. Merupakan komponen peralatan untuk mendistribusikan tenaga listrik ke stasiun-stasiun perumahan dan lain yang sekitaran pabrik yang membutuhkan listrik sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yang terakhir ini stasiun limbah atau instalasi pengolahan air limbah. IPKS PT SAI pengolahan air limbah terdiri dari cooling pond, mixing pond, dan anaerobic pond dan kontak pond. Parameter yang harus dijaga di stasiun IPAL ini adalah pH 7 sampai 7,8, volatil fatty acid maksimal 1000 ppm, alkalinity minimal 4000 ppm, rasio maksimal 0,25. Sama yakni cooling pond. Cooling pond berguna untuk menurunkan suhu raw water slat dari 70 sampai 80 derajat Celcius menjadi 40 sampai 45 derajat Celcius sebelum dialirkan ke mixing pond. Di PKS PT SAI ini memiliki 2 kolam cooling pond yang masing-masing kapasitasnya yakni 1.500 meter kubik dengan kedalaman 2,5 meter. Waktu penahanan limbah dalam cooling pond ini 24 jam. Selanjutnya yakni mixing pond. Mixing pond merupakan kolam penampungan slat dan juga untuk menetralkan pH dan menyampulkan limbah dari cooling pond dan anaerobik. Rasionya yakni 1:1. Waktu penahanannya 24 jam, sama juga seperti cooling pond. Di PKS PT SAI terdapat 3 kolam mixing pond dengan kapasitas 2000 meter kubik dengan kedalaman 3,5 meter. Selanjutnya yakni anaerobic pond berfungsi untuk menguraikan bahan organik yang terkandung dalam limbah dengan menggunakan bakteri mesofilik. Terdapat 4 kolam anaerobic pond di PT SAI ini
dengan kapasitas per kolamnya ini 5.500 meter kubik dengan kedalaman 6 meter. Selanjutnya yakni contact pond. Contact pond berfungsi sebagai tempat penampung sementara limbah sebelum dipompakan ke lain aplikasi. Terdapat satu kolam dengan kapasitas dapat menampung 2.500 meter kubik limbah dan kedalaman 4 meter. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata saya yang salah dan tindakan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.